Sailillah, 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 habibana alwi, muntahal maqalib, sayyiduna Gauthul Mahub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala jami'i ni'amihi al-zahirati wal batinati wal hassiyati wal ma'nawiyyah. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bismikal azamil maktumi fi qalbi habibika sayyidina Muhammad an tusalli ala sayyidina Muhammadin salatan an tu'ammira biha ajsadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamalika kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan ta'zimi Bapak Kiai Anam selaku wakil tawajjuh petugas tawajjuh daerah Tulungagung dan Bapak Ketua Majelis Zikir Irsyad Bumi Sholawat Bapak Didik Nur Hadi serta jajaran pengurus Majelis Zikir Irsyad Bumi Sholawat yang kami ta'zimi dan kami cintai, seluruh jemaah baik yang ada di Sumeneb atau yang di Tulungagung, seluruhnya tua dan muda yang kami cintai. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan masyiatillah, biqadratillahi wa iradatihi, kami semua bisa bermuwajahah atau pengajian lewat live ini. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat dan barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, kolega, sahabat dan umatnya. Amin Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas sedikit tentang makna tasawuf. Karena pergerakan kita ini, pergerakan Irsyad Bumi Sholawat adalah pergerakan tasawuf, pergerakan zikir amalannya, pergerakan sholawat amalannya, guna memperbaiki akhlak, guna memperbaiki watak dan hati kita semua, manusia pada umumnya. Tentu gerakan ini tidak lepas daripada gerakan tasawuf yang pengamalannya disebut dengan tariqah. Apa makna daripada tasawuf? Mengenai makna tentang tasawuf, para ulama berbeda-beda iktibar, berbeda-beda
ada definisi tentang tasawuf. Dan menurut Syekh Abu Bakar Al-Qulabadhi di dalam kitabnya Ta'rifut Tasawuf, Al-Imam Umar As-Sahrawati di dalam kitabnya Al-Ariful Ma'arif, Al-Imam Ba'uddin Kamsakhur Syabani di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Awliya, dan para ulama-ulama yang lain, mereka beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhum berkata bahwa para ulama salaf dulu mendefinisikan, mentakrifkan kalimat tasawuf hampir 2000 definisi. Di antaranya ada yang berkata bahwa kalimat tasawuf diambil daripada ahlu sufah. Karena tempo dahulu di zaman para sahabat Nabi, orang-orang muhajirin yang fakir, yang tidak punya keluarga, yang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, mereka radhiyallahu ta'ala anhum selalu beribadah tabattul di dalam, selalu asyik beribadah, tinggal di Az-Zawiyah Masjid Nabawi. Makanya di kelompok-kelompok tasawuf, terutama di Maroko, Tunisia, di Aljazair, terkenal dengan istilah tempat-tempat mereka Az-Zawiyah. Kalau di Tahrim, di Hadramut, di Iraq, di Yaman, terkenal dengan istilah rubat, semuanya sama. Apa makna daripada mereka tinggal di Sufah Masjid Nabawi, emperan Masjid Nabawi? Beliau tinggal di sana siang hari, siang malam, selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, dan selalu mendengarkan nasihat-nasihat, petuah-petuah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ahlu sufah, misalkan di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau di antara sahabat yang paling banyak menghafal, meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahli sufah. Dari ahli sufah, dari kisah dari perjalanan para sahabat ahli sufah, para ulama ada sebagian mengatakan bahwa kalimat tasawuf istinbat dari kata ahli sufah. Perkataan ini memang betul, tetapi menurut Al-Fakir untuk di zaman sekarang masih belum sangat pas. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwa kalimat tasawuf diambil dari kata suf, yaitu baju bulu domba. Karena para anbiya, para nabi dan para rasul, wabil khusus Nabiullah Musa alaihissalam adalah memakai baju suf. Termasuk para sahabat juga memakai baju suf. Sampai di kalangan salaf dulu, di kalangan tabi'in terkenal dengan istilah man raqqa salbuhu raqqa imanhu. Barang siapa yang tipis bajunya, tipis imannya. Maksudnya di kalangan mereka memakai baju bulu domba. Tapi meskipun pendapat ini ada benarnya, untuk di zaman sekarang masih kurang pas. Antara 2000 definisi yang didefinisikan, yang ditulis oleh para ulama tasawuf di kitab-kitab mereka, dan juga pun Al-Fakir cenderung pada definisi yang ini. Tasawuf mustaqun minas sofa'i. Tasawuf adalah kalimat akar suatu kata, akar kalimatnya minas sofa, dari kalimat sofa. Sofa maknanya adalah bersih, suci. Di dalam pengertian secara maknawi, secara istilahan, bahwa tasawuf adalah ilmu tata cara kita membersihkan diri kita, akhlak kita,
pikiran kita, hati kita, rohani kita dari sifat-sifat mazmumah, dari sifat-sifat yang tercela, semisal riya, iri, dengki, sombong dan sebagainya. Ya, kan definisi yang ini mustaqim minas syafa, insya Allah akan cocok di setiap zaman. Namanya ilmunya adalah ilmu tasawuf, dengan tujuan untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari akhlak-akhlak yang tercela, pikiran dan hati yang tercela, diganti dengan akhlak-akhlak mahmudah yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu adalah fardu terhadap seorang muslim. Di hadis ini memakai kalimat talabul ilmi. Ilmi, al-ilmi, memakai isim ma'rifah dengan huruf alif dan lam. Menurut pakar-pakar ahli bahasa Arab, pakar-pakar nahwu, apabila huruf kalimat ada al, berarti isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah berarti ada penghususan. Dalam pengertian ini mencari ilmu wajib kepada umat Islam, tidak seluruhnya ilmu. Para ulama sepakat. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah, Al-Imam Abu Bakar Al-Qulabati dalam kitabnya Ta'rifut Tasawuf, juga pun Al-Imam Abil Hasan Syadzili yang diingat oleh seluruh para murid-muridnya telah mengatakan bahwa ilmu yang wajib, yang fardu ain terhadap seluruh umat Islam, sebaik laki-laki dan wanita, ada 3. Yang pertama adalah ilmu i'tiqad, yaitu ilmu keyakinan. Bagaimana kita berkeyakinan seperti keyakinannya Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah ilmu fikih, yaitu tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah secara benar, lahiriah, dan cara berinteraksi dengan masyarakat, bermuamalah, berekonomi, berpolitik, bermasyarakat, berbudaya, berbangsa, dan seterusnya. Juga pun ada ilmu tasawuf, yaitu tata cara untuk, kata orang Jawa itu adalah toto hati. Menata hati, bagaimana hati kita menjadi hati yang bersih, berakhlak yang mahmudah, berakhlak yang terpuji. Hukumnya belajar ilmu tasawuf sama dengan belajar tentang mujmalnya ilmu fikih dan i'tiqad. Menurut para ulama ahli tasawuf sepakat, beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa adalah fardhu ain, adalah merupakan suatu ilmunya dikatakan sebagai ilmu tasawuf, prakteknya dikatakan sebagai thariqah. Apa itu thariqah? Thariqah itu adalah metode, jalan. Sinonim dari kalimat thariqah, dari kata thariqah adalah sirat, jalan, sabil, jalan. Jadi sinonim atau muradifnya dari kalimat thariqah adalah sabil, sirat. Dan kalimat-kalimat tersebut secara harfiah sudah ada di dalam Al-Quran. Misalkan kalimat thariqah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Law istaqamu 'alat thariqati fasqaynahum ma'an ghadaqah."
Seandainya mereka istiqomah dalam jalanku, dalam tarikatku, maka aku akan melimpahkan kepada mereka rezeki yang melimpah. Menurut para ulama ahli zahir, rezeki yang melimpah itu adalah rezeki yang bersifat zahiriyah. Menurut ulama ahli hakikah adalah rezeki yang bersifat batiniyah, yaitu al-ilmul ladunniyah. Termasuk juga pun kalimat syirat juga dalam Al-Quran, Shiratal mustaqim, berilah kami petunjuk ya Allah, jalan yang lurus. Juga pun kalimat sabil juga pun ada di dalam Al-Quran, wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Siapakah yang kembali kepada Allah yang munib? Yaitu para aulia illa para siddiqin, semisal Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan al-Tariq al-Imam Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Al-Imam Abdullah Syakir, Al-Imam Sultan Abu Yazid Taifur Nisa Al-Bustami, Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Kushashi, Al-Imam Ahmad Rifai, Al-Imam Sayyid Ahmad Badawi. Itu semua adalah orang-orang yang munib, yang telah kembali kepada Allah. Kita diperintah oleh Allah mengikuti jalan beliau radhiyallahu ta'ala. Nah, ini adalah kalimat tentang thariqah. Terus di dalam kitab Mizanul Kubra, Imam Abdul Haq Asy-Sya'rani menukil suatu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kalau di Mizanul Kubra juz pertama halaman 30, cetakan Darul Fiqh, Rasulullah SAW sudah menubuatkan, beliau bersabda, inna syari'ati ja'at ala thalathah mi'ah wa sittina thariqah, sesungguhnya syariatku akan mendatangkan 360 thariqah. Tiada yang memasuki kita antara 360 kecuali Allah menyelamatkannya. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah wal zahir wal batin. Amin Allahumma amin. Lah, dengan thariqah, sebenarnya dengan thariqah kita mengikuti jejak-jejaknya para salafun shalihin. Karena di dalam aturan thariqah baru dianggap sah, baru dianggap muktabir secara umum apabila thariqah itu sendiri mempunyai sanadil muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu sanad yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para aulia-aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Abdullah Syakir dan seterusnya, itu adalah sanadnya bersambung terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita mengikuti thariqah, berarti kita secara tidak langsung berguru kepada salaf-salaf kita, aulia kibar, para wali-wali kutub, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, kullu hasabin munasabin maqtul yaumil qiyamah illa nasabu hasabi. Al-hadis al-kama qala, setiap nasab dan setiap hasab akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku dan hasabku. Kalau para habaib kepada Sayyid sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lewat jalur darahnya. Para Sayyid, para habaib, para asyraf, mereka tathira. Allah mensucikan mereka dengan disucinya, disucikan dari kesyirikan, sehingga beliau mereka radhiyallahu anhum, para sayyid, para syarif, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Fatimata qad ahsanat farajaha khurrimat 'alaiha wa furiyatahan nar.
Sesungguhnya Fatimah dan sesungguhnya Fatimah ahsunat farjaha, menjaga kehormatannya. Hurrimat alaiha, diharamkan baginya, wa dzurriyyataha, dan anak cucunya, an-nar, neraka. Kita yang bukan syarif, yang bukan sayyid, yang bukan habaib, bersambung kepada Rasulullah lewat hasab, lewat silsilah keilmuan, lewat sanad, diantaranya adalah ilmu tariqah. Dengan ilmu tariqah, harapan kita mengharap harapan yang sangat besar, semoga mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pun yang sangat diharapkan, yang sudah menjadi mutlak tariqah adalah ridha ilahi anta maksudi jadi mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, maksud ridha kama teluni dan ridhamu yang kucari, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, anugerahkan bagi kami, bagiku cinta dan ma'rifat kepadamu. Inilah betul yang menjadi suatu mutu ahli tariqah. Dimanapun saja ahli tariqah bermunajat, jangan munajat ini, munajat yang masyhur, mengukuhkan hati bahwa hanya ridha Allah yang dimaksud, ridha Allah yang dicari, dengan harapan semoga oleh Allah dianugerahkan cinta dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ahli tariqah mayoritasnya, yang 390 tariqah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam kitab Mizanul Kubra yang ditulis oleh Syekh Abdullah Asy-Sya'rani, mayoritas menggunakan metode zikir sebagai jalan wasilah untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat kuat yang terakhir kali di akhir zaman, di mana di akhir zaman adalah zaman-zaman fitnah, zaman-zaman kekacauan, zaman-zaman banyak orang lepas imannya, zaman-zaman penuh dengan keangkara murkaan, zaman-zaman istilahnya Ronggawar situ adalah zaman kalabendu, zaman-zaman yang penuh dengan segala macam intrik, kezaliman dan lain-lain. Dengan tariqah adalah sebagai solusi bagaimana kita tidak terombang-ambing yang hidup di tengah zaman akhir ini. Dan tariqah merupakan tata cara kita menghadapi macam-macamnya problematika kehidupan. Karena dengan tariqah, dengan modal zikir, kita semua akan menghadapi gelombang-gelombangnya, ombak-ombaknya kehidupan akan dihadapi dengan tenang. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hatinya selalu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ. Dan orang-orang yang beriman hatinya selalu merasa tenang dengan zikir kepada Allah. Dalam kehidupan, tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun dia, siapa dia, pasti ada problematika gelombang kehidupan. Karena dunia memang dicipta oleh Allah penuh dengan problematika. Tentunya cara kita menghadapi suatu problematika yang macam-macam. Mungkin ada orang yang kurang dari segi ekonomi, itu adalah mayoritas yang lebih kita umat Islam. Atau mungkin ekonominya kuat, depositnya banyak, hartanya banyak, tetapi oleh Allah dikurangi kesehatannya, atau dan seterusnya. Permasalahan dengan teman, permasalahan dengan sejawat sekantor, permasalahan dengan tetangga, terus dan seterusnya. Semuanya obatnya, semuanya adalah jalan keluarnya, solusinya tetap kita tenang, tetap kita merasa tentram dengan berzikir kepada Allah. Lebih-lebih zikir Naqsyabandi, karena zikir Naqsyabandi adalah zikir yang untuk menghidupkan hati, hayatul qalbi, menghidupkan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir Naqsyabandi inilah zikir yang penuh dengan nur dari guru-guru kita sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah di dalam ilmu thariqah An-Naqsyabandi dikatakan sebagai nur faid,
limpahan cahaya. Memang sumbernya cahaya, ma'adin dinil anwar, itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dialirkan kepada sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, terus terhadap Sultanul Aulia Syekh Muhammad Bahaudin Naqsyabandi, termasuk terhadap kita semua. Semoga kita terus oleh Allah Ta'ala diistiqomahkan untuk bisa menjalankan zikir ini secara konsisten, termasuk konsisten kita setiap minggu untuk berhaujakan, untuk berzikir bersama ikhwan, berzikir bersama-sama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita kepada haujakan. Karena haujakan menurut para ulama Naqsyabandi di kitab mereka, di kitab Tanwirul Qulub, di kitab-kitab yang lain, merupakan suatu kekuatan daripada hati kita, kekuatan hati kita untuk melanggengkan zikir kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita zahir batin, dan istiqomah juga pun melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, amal-amal soleh yang lain. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh jemaah, kepada seluruh muhibbin, agar jangan kita meremehkan sekecil apapun amalia kebaikan. Jangan kita menganggap remeh, menganggap kecil ibadah atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seingat kita, semampu kita bagaimana berusaha, berijtihad, bermujahadah untuk tetap bisa istiqomah di dalam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa yang disyairkan oleh Sayyid Abdurrahman Ad-Dubai di dalam maulidnya, wa amitna fi tariqatihim. Semoga kita mati, semoga kita wafat semuanya di dalam thariqah mereka, para sahabat, para ahli bait Rasulullah, jalan mereka para siddiqin dan para aulia. Dan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wattabi sabila man anaba ilai. Semoga mau'izah singkat ini bermanfaat kepada kita semua, dan kita semua oleh Allah Ta'ala diberi kesehatan zahir wal batin, fit dunya wal akhirah, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan semoga dengan barakah, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi yang panjang, yang barokah, anak istri yang taat, yang barokah, harta yang melimpah, yang diridhai oleh Allah, yang tidak dihisab dengan hisab yang berat. Semoga kita oleh Allah Ta'ala dicatat sebagai orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadillah, mari kita haturkan Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada Syekh Muhammad Bahaudin Naqsyabandi dan guru-guru kita di dalam thariqat Naqsyabandi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantapkan hati kita selalu dengan munajat kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wa akhiran, dari kami, dari Al-Fakir, kalau ada kesalahan mohon maaf yang tiada batas, yang tiada terhingga. Minallahi at-taufiq wal hidayah wal inayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wal nazrah wal barakah, wa min sultanil awliya imam at-tariqah madul haqiqah Sayyidina Muhammad Bahaudin Naqsyabandi, wal imam Rabbani Ahmad Al-Farisi Al-Hindi, wal imam Al-Qutub Khalid Al-Baghdadi, wal Sayyidina Sulaiman Zuhdi, wa jamil masyayikh Naqsyabandiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum.
لا